Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Selalu aku doakan setiap hari kepada kalian semua di setiap awal videoku, teman-teman ya. Ya, karena itulah. Sekalipun kita mempunyai banyak harta, tapi kalau kita nggak sehat, kita sakit, sia-sia juga nggak bisa menikmati ya teman-teman ya. Jadi ya, kembali lagi dengan saya Vicky Himpong. Kita akan membahas suatu hal yang mungkin akan membuat tim sebelah kelojotan. Ya, tentang apa itu Bang? Adalah nanti kita akan bahas ya. Kita akan puji-puji Pak Jokowi dulu, karena semakin kita puji mereka, mereka akan semakin sakit hati. Semakin kita angkat atau membahas kebaikan Pak Jokowi, mereka akan sakit hati. Jadi seperti itu teman-teman ya. Karena membahas ijazah palsu capek juga teman-teman ya. Ya, capek juga karena semakin kita membuktikan atau menjelaskan tentang fakta apapun itu, mereka nggak mau percaya, mereka nggak mau menerima. Jadi sudahlah ya, makanya aku upload video teman-teman ya. Aku upload video membahas soal AI yang barusan. Lantas ada satu subscriber yang ngomong kayak gitu tuh, Bang, apapun yang kamu mau jelaskan, terangkan, namanya orang kalau hatinya udah ketutup dengan kebencian, mereka nggak akan menerima yang namanya kebenaran. Terus dalam hatiku, betul juga ya. Jadi udah capek teman-teman ya. Capek. Banyak juga yang mau telepon saya untuk berargumen ya, adu pendapat, berdebat soal ijazah palsu. Aku nggak mau layani, capek. Karena mereka dengan pembenaran sendiri, aku juga dengan pembenaranku sendiri. Jadi sudahlah teman-teman. Ya sama-sama kita menghargai lah pendapat orang yang beda-beda. Terserah mereka mau katakan apa ya. Sama-sama kita menghargai saja pendapat yang berbeda. Asal jangan sampai di luar konteks. Jangan sampai sudah sampai anarkis. Itu saja ya. Kalau sudah melakukan pelanggaran hukum, ya harus diproses. Ya, harus diproses. Kita akan membahas bagaimana ya biar mereka kelucutan marah juga mereka. Kita akan bahas ini pembahasan tentang bagaimana Jokowi ternyata keturunan ke-16 dari Wali Songo, yakni Kanjeng Sunan Giri. Kita akan bahas. Saya Don ini meyakini bahwa Sunan Giri Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Kiai Niti Menggolo punya anak Syekh Abdul Jalal. Syekh Abdul Jalal ini adalah anunya Pangeran Diponegoro ya ketika itu. Terus Ki Abdul Jalal punya anak Abdul Jalal. Abdul Jalal yang ini punya anak Kertotrumo. Kertotrumo punya anak Abu Bakar. Abu Bakar punya anak Muhammad Qorib. Muhammad Qorib punya anak Yahya. Yahya punya anak ayahnya Pak Jokowi. berarti Pak Jokowi itu ke Sunan Giri satu dua. Wow. 16 generasi ke-16 dari Sunan Giri. Dan yang paling heboh itu menurut saya sebetulnya, saya 95% nampaknya saya curiga bahwa, dan hampir saya don ini meyakini bahwa Presiden Jokowi itu adalah keturunan langsung dari Sunan Giri. Oke, kita tahu sejarahnya. begini ya. Jadi keturunan laki-laki dari Sunan Giri ini tidak akan banyak jadi orang alim. Jadi hanya sedikit gitu ya. Lebih banyak menjadi abdi negara. Sementara perempuannya didoakan khusus untuk menjadi orang alim. Oke. Jadi dari Sunan Giri dulu. Sunan Giri itu kalau benar ini Pak Jokowi harus sering ziarah ke Madura ini. Karena leluhurnya di Madura juga. Sunan Giri itu punya anak Sunan Dalem. Tapi saya melihat Pak Jokowi itu dari sisi kebatinan, dari sisi keleluhuran ya. Siapa yang wani tidur di kamarnya Paduka Soekarno di Bogor itu? Ada nggak selama ini yang diizinkan untuk bermarkas di Bogor itu? Ada nggak? Nah sebenarnya itu aja kita mengkaji. Oh ini bukan orang biasa ini kan gitu. Kalau kita mau beradem hati ya. Karena seorang presiden itu harus bersifat nasionalis. Dia tidak bisa pro satu agama. Nah, karena bicaranya Bhinneka Tunggal Ika begitu. Sunan Giri itu punya anak Sunan Dalem. Sunan Dalem itu kesebut. Oh, Said Ainul yakin Sunan Dalem, Kiai Ageng Kiro Martani ada silsilahnya teman-teman. Juga dengan Sunan Kidul. Nah,
wakilah ini ketika beliau itu sudah mau resign gitu ya, dari raja, beliau itu menyepi gitu ya, ke Madura, daerah sini, daerah Sukolilo. Beliau Saya jadi penasaran dengan Sunan Giri. Terus terang saya agak kurang tahu soal Sunan Giri ini, sejarahnya seperti apa. Mungkin kita bisa cari tahu sedikit. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu soal Sunan Giri, saya masih belum terlalu suka soal sejarah. Tapi kalau dalam hal ini, coba kita cari dulu teman-teman ya. Ini adalah sejarah Sunan Giri, kisah Sunan Giri dan berdirinya Giri Kedaton halaman all. Ini di Wikipedia aja teman-teman. Coba kita lihat ya. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan meninggal tahun 1506. Dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Adalah anggota Wali Songo teman-teman ya. Dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nama Giri sendiri yang digunakan oleh Sunan Giri dalam menamakan tempat tinggalnya di Gresik itu diambil dari nama tempat ibu kota kerajaan Blambangan saat itu. Kota Giri saat ini menjadi sebuah kecamatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Wow. Mas Hengki harus tahu, pasti tahu ini Mas Hengki ya, dia kan Banyuwangi, Jawa Timur. Sunan Giri memiliki beberapa nama lain yakni Raden Paku, Prabu Satmata, Sang Hyang Girinata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishak, seorang mubalak Islam dari Malaka dengan Dewi Sekardadu atau Dewi Sabodi, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Ya, ini sejarah Sunan Giri. Ini asal usulnya ada teman-teman. Coba sekarang kita cari karakter Sunan Giri. Ya, siapa tahu ada ya. Karakter Sunan Giri. Ini teman-teman ya. Sunan Giri yang memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin dikenal sebagai sosok yang cerdas, bijaksana, dan inovatif dalam metode dakwah serta memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kok nyambung ya teman-teman ya? Kok karakternya agak sama? Ya, cerdas. Pak Jokowi cerdas banget teman-teman. Bijaksana apalagi. Ini pasti kaum sebelah makin panas nih. Pak Jokowi cerdas, bijaksana, inovatif. Jangan ditanyakan lagi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama kepemimpinannya. Ya, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. That's true. Ya, jangan-jangan teman-teman ya. Pak Jokowi sangat peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Kok connect ya? Kok connect? Kita akan baca pemaparan-pemaparannya. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi tentang sejarah ini. Seorang Pak Jokowi yang adalah keturunan Sunan Giri ternyata memiliki karakter yang tidak jauh dengan Sunan Giri itu. Cerdas dan bijaksana. Sunan Giri dikenal sebagai seorang yang cerdas dan bijaksana, mampu menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang menyentuh hati tanpa menimbulkan konflik dengan tradisi lokal. Ya, kalian bisa melihat bahwa cara-cara Bapak Jokowi itu dalam menyampaikan segala sesuatu yang ingin disampaikan itu dengan cara yang halus, ya, cara yang menyentuh hati, dengan cara yang berusaha sebaik mungkin untuk tidak menimbulkan konflik antara satu dengan yang lain. Bagaimana orangnya begitu mempersatu teman-teman, ya, diajak tuh berdamai Pak Prabowo agar supaya di bawah-bawahnya ini bisa bersatu teman-teman. Inovatif dalam dakwah. Ia adalah seorang pemikir dan inovator dalam metode dakwah, menggunakan seni pertunjukan dan budaya lokal untuk menyebarkan ajaran Islam. Inovatif dan kreatif, teman-teman. Peduli kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai ulama, Sunan Giri juga dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Menjaga lingkungan. Sunan Giri juga dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap lingkungan yang tercermin dalam ajaran dan praktik kehidupannya. Rela berkorban.
Sunan Giri juga dikenal sebagai sosok yang suka berbagi ilmu dan dakwah kepada masyarakat. Bukan, dari atas. Sunan Giri juga dikenal sebagai sosok yang rela berkorban demi agama dan masyarakat. Kurang rela berkorban apa lagi Bapak Jokowi? Dia pasang badannya sendiri ketika Pilpres kemarin. Semua hujatan cacian tertuju kepadanya sampai orang-orang yang intoleran, orang-orang yang sebelumnya itu mengangkat kuat isu tentang politik identitas, perpecahan antara agama, sudah nggak ada lagi. Semua tertuju dalam serangan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Sudah tidak terjadi polarisasi, tidak ada lagi bawa-bawa nama agama dalam politik yang barusan. Semua tertuju untuk menyerang Pak Jokowi, berkorban agar supaya tidak terjadi konflik lebih dahsyat lagi. Dihina, dicaci habis-habisan, dirinya dia tahan sendiri, teman-teman. Kurang berkorban apa lagi itu. Berbagi ilmu dan dakwah. Sunan Giri juga dikenal sebagai sosok yang suka berbagi ilmu dan dakwah kepada masyarakat, menjaga perdamaian. Sunan Giri juga dikenal sebagai sosok yang menjaga perdamaian dan kerukunan antara umat, ya. Pak Jokowi begitu toleransi, teman-teman, ya. Makanya FPI dan HTI dibubarkan, ya. Karena mereka pengen pemahaman-pemahaman mereka yang diterapkan di atas Indonesia. Padahal kita adalah negara yang beraneka ragam, perbedaannya begitu banyak. Penyempurnaan pertunjukan wayang. Sunan Giri juga dikenal sebagai penyempurnaan pertunjukan wayang dengan menambahkan kelir, debok, pisang, dan blencong. Pandita Ratu. Sunan Giri memiliki kedudukan sebagai Pandita Ratu, penguasa pemerintahan Giri Nata atau Raja Gunung dan pemimpin keagamaan atau wali. Ya, memimpin, sama-sama memimpin, teman-teman. Mempunyai karakter seorang pemimpin, ya. Asal-usul, Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishak dan Dewi Sekar Dadu, putri Raja Blambangan Menak Sembuyu. Nama lain dari Sunan Giri juga memiliki beberapa nama panggilan, diantaranya Raden Paku Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Joko Samudro? Ada Joko Samudro, ya. Nama lain dari Sunan Giri ada juga Joko Samudro, Joko Widodo, ya. Makam Sunan Giri itu berada di Bukit Giri di Gresik, ya. Pak Jokowi mesti berkunjung sering ke sana, teman-teman, ya. Jadi itulah, teman-teman, ya, yang saya dapat ada keterkaitan karakter, ya, seperti turunan genetik, di mana rasa kepedulian untuk menciptakan kesetaraan kepada masyarakat itu ada kepada Bapak Jokowi, atau dua karakter ini, teman-teman. Ya, orangnya suka berkorban, inovatif, cerdas, bijaksana, ya. Suka menjaga perdamaian dan persatuan. Itulah Bapak kita Jokowi, ya. Apa? Menjaga perdamaian ini kan kalian sudah lihat bukti Pak Jokowi konflik antara Ukraina dan Rusia. Beliau datang ke tempat konflik dengan tujuan untuk membawa perdamaian. Luar biasa, teman-teman, ya. Ada keterkaitan karakter, genetik, ya, sikap, sifat antara Sunan Giri dan Bapak kita Jokowi. Itulah, semoga ini bisa membuat panas kaum sebelah yang udah sangat-sangat capek kami mendengar soal ijazah palsu. Udahlah. Biarkan mereka dengan pendapat mereka sendiri, kita dengan pendapat kita. Kita udah capek bahas ijazah palsu, karena apapun pemaparan yang akan kita tunjukkan, mereka juga nggak bakalan percaya, teman-teman, ya. Jadi biarkan mereka dengan pendapat mereka, kita dengan pendapat kita. Perbedaan pendapat adalah hal yang demokratis, perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Jangan sampai perbedaan pendapat hanya memecah belah kita. Boleh kita berpendapat, jadi jangan memaksakan pendapat kita atas orang lain, apalagi dengan cara-cara yang kasar, membunuh karakter seseorang. Itu sudah melanggar hukum, ataupun memfitnah, memberikan ujaran-ujaran kebencian untuk membenci orang lain. Ya, saya pamit dulu. See you on the next video, guys, and God bless. Wait, sebelum itu saya mau sampaikan dulu kembali kepada teman-teman semua bahwa semakin dekat kepergian kami untuk pergi ke rumah Bapak Jokowi. Kita akan ketemu dengan Pak Jokowi dalam gala dinner, dan juga kita akan podcast di rumahnya Bapak Jokowi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Doakan, teman-teman. Saya mau berterima kasih kembali kepada kalian semua yang sudah berkontribusi. Semoga Tuhan balas berkali lipat kebaikan kalian. Dan buat teman-teman yang masih ingin berkontribusi, silahkan. Nomor rekening dan WA saya ada di sini. Kenapa saya sampaikan kembali? Karena ada yang bertanya,
Kenapa ada nomor rekening situ? Jelaskan dong. Saya sudah jelaskan ya. Bahkan sering saya jelaskan dalam podcast. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.